Shalom saudara-saudari yang terkasih, bersama saya Romo Robi Ordo Karmel dalam refleksi Orang Kudus Karmel di bulan Oktober ini. Kita tahu 1 Oktober adalah Pesta Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus dan kita juga memulai bulan Rosario. Dalam pergulatan kita berdoa Rosario itu tidak mudah. Terkadang kita mengalami tantangan. Ada rasa bosan, ada rasa ngantuk, ada pikiran melantur, dan seterusnya. Untuk itu kita perlu berjuang bagaimana berdoa Rosario itu kita mendapatkan sesuatu hal yang lebih bermakna dan mendalam. Oleh karena itu saya mengajak pada malam hari ini kita belajar dari Santa Teresia, Kanak-Kanak Yesus yang berdoa Rosario. Sebelumnya saya mau menjelaskan riwayat singkat dari Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Ia berasal dari Prancis dan ia disebut juga bunga kecil. Ia hidup dari tahun 1873 sampai 1897. Ia anak bungsu dari 5 bersaudara. Ia masuk biara kontemplatif Karmel di Lisieux, Prancis pada usia 15 tahun. Kemudian dia meninggal usia 24 tahun karena TBC. Dalam 9 tahun yang sederhana dan tersembunyi di biara Karmel, Teresia tumbuh dalam cinta, kebijaksanaan, dan kekudusan. Dia sekarang menjadi pelindung misi, pujangga gereja, doktor gereja, dan terus mewartakan Yesus kepada dunia melalui autobiografinya. Belajar dari Santa Teresia Lisieux, ia juga mengalami kesulitan ketika berdoa Rosario. Dalam sebuah bukunya, Story of a Soul, kisah seorang jiwa, ia menulis, ketika sendirian, ia membaca doa Rosario lebih sulit bagi dia daripada melakukan penitensi tobat. Ia merasa telah melakukan ini dengan sangat buruk. Ia memaksakan diri dengan sia-sia untuk merenungkan misteri Rosario. Ia tidak berhasil memusatkan pikirannya pada doa Rosario. Dan kemudian dalam bukunya yang sama, ia juga menulis, jika Anda pernah berkecil hati karena Anda tidak dapat memusatkan pikiran Anda pada misteri Rosario, berbesar hatilah. Seorang pujangga besar seperti Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus menyadari tantangan ini, tantangan dan kesulitan dalam berdoa. Namun ia tidak menyerah. Ia menaruh kepercayaannya pada Bunda Maria, Bunda yang terberkati. Ia menulis demikian, untuk waktu yang lama saya merasa sedih karena kurangnya devosi yang mengejutkan saya, karena saya sangat mencintai perawan yang terberkati, sehingga mudah bagi saya untuk membacakan doa kehormatannya yang begitu menyenangkan hatinya. Sekarang saya tidak terlalu sendirian. Saya berpikir bahwa Maria Ratu Surga, karena dia adalah ibu saya, maka saya harus melihat niat baik saya, dan dengan demikian Bunda Maria puas dengan niat baik saya. Dalam kisah Santa Teresia ini, kita tahu bahwa berdoa itu adalah perjuangan terus-menerus untuk berfokus, terutama dalam berdoa Rosario. Santa Teresia dari Lisieux tidak menyerah. Dia menaruh kepercayaan kepada perawan terberkati sebagai ibunya. Bunda yang terberkati tahu maksud baik Santa Teresia Lisieux. Pelajaran untuk kita mengajarkan bahwa kita tetap harus berjuang meskipun kita mengalami tantangan, kesulitan, juga dalam hal berdoa. Perjuangan bagian dari perjalanan rohani. Dan Yesus serta bundanya yang terberkati memahami perjuangan kita. Kita harus tetap untuk optimis, tidak berkecil hati, tetapi bertahan dan percaya. Jangan biarkan hal-hal kesulitan, tantangan menghalangi Anda untuk berdoa. Saya teringat ketika saya usia 8-9 tahun, waktu itu saya belum Katolik, tetapi oleh bude saya diperkenalkan doa Rosario pertama kalinya, walaupun belum Katolik. Setiap malam kami berdoa bersama keluarga besar saya. Sebagai anak yang masih kecil, saya belum tahu apa artinya Rosario, tetapi saya hanya tahu menghafalkan doa Salam Maria. Dan ternyata usia 10 tahun,
saya dibaptis Katolik, dan di situ saya baru mengerti betapa berarti doa rosario bagi saya. Kenangan berdoa rosario bersama keluarga saya dulu itu tetap menjadi motivasi saya, penyemangat saya bila saya kendor dalam berdoa rosario. Itulah perjuangan seumur hidup. Bertekun melalui perjuangan sambil menyadari bahwa Bunda yang terberkati sekaligus juga ibu kita itu, dia melihat niat baik kita dan senang dengan niat baik kita. Semoga berkat perantaraan doa Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, ia berkenan menghujankan bunga mawar rohani, yaitu rahmat rohani bagi kita semua, agar kita bertekun dalam doa dan berjuang menuju kepada kekudusan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin.